Malam. Malam, Mas Mario. Wah, terima kasih sudah hadir di gestur ya. Terima kasih. Silakan. Di mana saya? Di sini boleh? Siap. Halo, Mas Gita Sono. Terima kasih sudah hadir di gestur. Wah, tapi ini ya pengamat senior semua hari ini akan memberikan perspektifnya ya. Terus yang dibalap sama Belgia itu kan. Belgia itu ya. Mereka tampil terlalu naif. Aku tetap main menyerang. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama dengan 48 tim, 104 pertandingan dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timnas terbaik akan bertarung dan memperebutkan trofi berbalut emas 18 karat dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Di luar potensi keuntungan besar FIFA, tentu ada yang harus berjuang lebih keras. Mereka tidak lain adalah para pemain. Pertanyaan di atas kertas, akankah format baru Piala Dunia 2026 menciptakan tontonan yang lebih menarik atau justru mengikis menu utama pesta sepak bola dunia, yakni persaingan menuju trofi ikonik? Langsung saja saya ingin kedua narasumber menjawab pertanyaan kali ini. Piala Dunia 2026 ini punya format baru ya, 48 tim. Nah, apakah hal ini justru membuat Piala Dunia lebih kompetitif atau menurunkan kualitas? Siapa dulu? Mas Gita deh. kombinasi mungkin ya. Kita bicara menurunkan kualitas mungkin ada di beberapa pertandingan. Kenapa? Karena ada negara-negara yang baru pertama kali lolos Piala Dunia. Walaupun mereka bisa saja membuat kejutan. Tapi kalau kita bicara kompetitifnya kalau pertandingan-pertandingan yang lalu kan di fase knockout itu di 16 besar. Sekarang bahkan 32 besar kemungkinan bertemunya kekuatan Asia seperti Jepang bertemu Brazil atau Belanda ketemu Brazil itu terbuka lebar karena sebagai juara dan runner up mereka akan saling bertemu di dua grup itu. Ini yang saya pikir juga akan sangat kompetitif mulai dari 32 besar. Bahkan pertandingan-pertandingan pertama mungkin yang menurun kompetitifnya adalah jarang sekali adanya group of death di sini. Biasanya kan kalau 24 finalis dulu kan banyak sekali ada 2 setidaknya group of death. Kemudian jadi 32 besar agak berkurang group of death-nya. Ini sama sekali nggak ada group of death-nya. Tapi justru pertarungan yang mematikan itu dalam tanda kutip mematikan itu akan ada di fase knockout awal. Jadi. Lebih menarik dan diharapkannya pasti akan lebih seru. Mas Sabto silakan ditambahkan. Iya, kalau negara-negara besar pasti ngelihatnya apaan sih nih nambah ganggu aja nih nambah. Maksudnya kan ada laga-laga yang menurut mereka mungkin secara kualitas harusnya nggak terjadi gitu kan. Itu kan yang sering dipandang oleh negara-negara besar, negara-negara yang sepak bolanya udah established gitu. Ngapain Tanjung Verde masuk, Curaçao masuk, itu sebagai penggembira doang. Mungkin kalau dari sudut pandang tim-tim besar mungkin melihatnya seperti itu gitu. Cuman kan kita bicara FIFA, bahkan UEFA, pemerataan itu kan yang mereka coba kasih sehingga dikasih kesempatan lebih besar kuotanya itu untuk negara-negara yang justru konfederasinya itu nggak jarang loloskan negara-negara gitu. Makanya ditambah itu yang dimaksud dengan pemerataan. Tapi ya tentu saja faktor kejutan harapannya sih ada seperti itu ya. Soalnya kalau kita bicara peringkat 3 terbaiknya ada yang lolos, artinya kan sampai hari terakhir tuh masih penentuannya sangat mungkin terjadi gitu. Dan tadi sempat ngobrol juga sama Mas Gita bahwa Portugal waktu juara Euro itu mereka lolos sebagai peringkat ketiga terbaik gitu loh. Artinya tim di posisi peringkat ketiga pun punya kans untuk melaju jauh bahkan bisa menjadi juara. Oke, jadi ini lebih ke pengembangan sepak bolanya itu atau memang ada juga potensi bisnisnya dari FIFA? Balik lagi kombinasi ya. Artinya gini, FIFA jelas bahwa dengan dia memberikan memberikan santunan kepada negara-negara yang sepak bolanya dianggap berkembang, itu kan jelas bahwa mereka mengharapkan pengembangan sepak bola juga. Kemudian kenapa sekarang bukan saja Piala Dunia Senior 48 finalis ya. Under 17 kan juga Piala Dunia Under 17 juga dengan 48 finalis. Bahkan dengan pertandingan yang tiap tahun. Dulu 2 tahun sekali, sekarang tiap tahun. Ini artinya mereka ingin negara-negara yang tadinya nggak bisa ikut Piala Dunia sejak awal, sejak junior itu sekarang ikut. Tapi balik-balik lagi dengan banyaknya finalis jumlah pertandingan jadi banyak. Kemudian ya nilai jual kompetisi itu sendiri makin meningkat jadinya. Bukan saja terhadap negara-negara finalis, terhadap TV-TV di negara yang bukan finalis pun jadi bisa nih mau beli dengan harga yang segini gitu loh. Nggak lagi dengan harga kecil tapi harga besar jadinya. Jadi secara lebih luasnya kita bisa melihat banyak sektor yang terdampak juga ya dengan adanya negara-negara baru ini ya Mas Sabto. Terutama sisi bisnis yang tadinya mungkin negaranya nggak ngambil hak siar kalau timnya nggak main gitu kan. Betul. Maksudnya mereka
mungkin nggak ada urgensi ya untuk mengambil hak siarnya karena timnya nggak ada di Piala Dunia gitu. Oke. Kecuali kita, mungkin kita gila bola dari dulu kita selalu ngambil hak siar gitu kan karena publiknya emang pengen banget nonton Piala Dunia atau Piala Eropa gitu. Iya. Dalam hal ini mungkin negara-negara yang tadinya nggak ada kesempatan untuk bisa nonton timnya ada Piala Dunia sekarang bertambah. Ditambah tadi yang kuncinya mungkin match-nya semakin bertambah, cuannya semakin bertambah pastinya, Ya, aksia segala macam. Lalu Siapa tahu tonton berikutnya ada kan juga buat kita ya. iya kalau Indonesia. ditambah lagi ya. Kalau ditambah. Kemarin kan baru menang. Contohnya Uzbekistan lah ya, pertama kali jadi finalis. Yakin angka hak siar itu akan tinggi sekali di Uzbekistan. Dan TV-TV Uzbekistan kan pasti akan mengejar angka itu. Kenapa? Kalau 4 tahun lalu atau 8 tahun lalu mungkin mereka hanya ngambil sebagian aja gitu. Hanya mengambil final aja, ini bisa aja mereka ambil semua, toh ada negara dia gitu. Betul. Oke, dari format baru ini ada yang membayangi yaitu cedera pemain ya dengan tambahan jadwal pertandingan. Nah, apakah ini bisa dibilang semacam hal yang menyulitkan atau kan katakanlah kasarnya tumbal lah dari format baru ini, Mas Sabto? Iya, semakin banyak. Cuman kalau kita bicara event besar, kayaknya jarang ya ada pemain. Mungkin Neymar waktu 2014, Ronaldo waktu di Euro, itu di ujung-ujung kan dia mengalami cedera gitu. Tapi di awal-awal justru sebelum turnamen dimulai itu yang kadang-kadang banyak yang mengambil korban gitu. Uji coba FIFA Matchday menjelang turnamen besar, dalam hal ini menjelang Piala Dunia, itu kemarin udah ada contohnya. Ya betul, ada 3, 4 ya. Iya, Ozazuli dari Maroko kemarin freak accident juga, ketabrak temennya sendiri gitu. Tapi ACL-nya kayaknya bermasalah sehingga nggak jadi berangkat. Jadi faktor-faktor sebelum Piala Dunianya tuh mungkin akan membuat pemain-pemain juga berpikir gitu. Gua akan main optimal nggak ya di uji coba untuk bisa ada di Piala Dunianya. Lalu heat juga mungkin jadi salah satu faktor juga. Cuaca di sana makanya aklimatisasinya lebih cepat para pemain karena memang kan panas banget gitu kan di Amerika di summer seperti ini. Jadi mungkin faktor itu juga yang akan membuat perbedaan dari sisi fisik. Oke. Ada hal-hal baru aturan FIFA yang cukup mengejutkan juga di tahun 2026 ini. Pertandingan yang lebih cepat, minim pemborosan waktu, dan harapannya agar bisa lebih transparan. Nah, kita akan simak apa saja yang baru di Piala Dunia 2026. Nah, ini dia nih, ada aturan baru Piala Dunia. Gol bisa dianulir sebelum bola jalan. Grappling dan blocking disikat habis. Ada VAR yang dirombak total. Ya, kita lihat lagi protes. Wow, langsung kartu merah ya. Menutup mulut saat debat, nggak boleh keluar lapangan sebagai protes, langsung kartu merah. Anti buang-buang waktu, jadi ini juga ketat banget. Kemudian ada substitusi maksimal 10 detik. Kalau pergantian pemain nggak boleh lewat dari 10 detik. Ada 3 lagi ya, lemparan dan goal kick dibatasi waktunya juga hanya 5 detik. Kemudian VAR awasi set piece ketat, serta water break 3 menit tiap babak. Oke, dari 9 aturan ini mana aja sih kira-kira yang cukup mengejutkan di Piala Dunia tahun ini? Siapa dulu nih? Mas kita deh. Kayaknya kalau melihat ini justru sebenarnya hal yang bagus ya. Artinya kan selama ini kan kita selalu melihat jumlah injury time itu bahkan sampai 10 menit. Kemudian ada yang 15 menit bahkan di Piala Dunia terakhir tuh 13 menit. 13 menit. Sangat buang-buang waktu ya. Sangat buang-buang waktu dan melihat ketatnya pertandingan. Kadang-kadang kan kalau kita bicara WIB kan jam 2 terus jam 5 udah mulai lagi. Kalau sampai membuang waktu itu kan kalau jam 2 kick off berarti akan bisa lewat jam 4, jam 4 seperempat. Itu artinya TV yang pegang hak siar tidak akan punya maksimal pemasukan iklan dari waktu yang mepet itu. Ini yang membuat kemudian FIFA berpikir, ya ada yang tidak boleh membuang-buang waktu ya itu dari permainan. Dan dampaknya seperti tadi ya, pada saat free kick atau set atau corner itu tidak boleh mengganggu. Kita sudah terkena dampaknya kemarin gol kita dianulir pada saat kita lawan Mozambik kemarin ya karena ada gerakan dari Ivar Jenner yang mengganggu penjaga gawang. Ini hal seperti ini. Kemudian lemparan ke dalam juga dibatasi 5 detik. Kemudian ada lagi ya wasit penjaga gawang tidak boleh pegang bola lebih dari 8 detik. Itu saya pikir juga akan membuat pertandingan berjalan lebih cepat jadinya. Iya, harus berpikir dengan lebih cepat gitu ya pengambilan keputusannya ketika bola ditaruh hanya ada waktu 5 detik, kalau enggak jadi corner kan jadi posisi yang berbahaya dan harusnya posisi yang menguntungkan jadi posisi berbahaya. Keluar dalam waktu 10 detik itu juga 1 menit ya. Hal-hal yang penting juga. Kalau terlambat keluar dalam 10 detik harus nunggu 1 menit di pinggir lapangan. Kemarin udah sempat dimanfaatin tuh sama Jepang. Karena pas di uji coba terakhir tuh kan sempat udah mulai diterapkan karena kan akan dicoba di Piala Dunia. Jadi ada pemain yang ngulur-ngulur waktu sama Jepang didiemin aja. Bener. Begitu dia keluar, yang pemain substitutnya belum boleh masuk nih. Dalam waktu 1 menit itu Jepang
unggul 11 lawan 10 dan mereka cetak gol. Jadi itu bisa dimanfaatkan kalau memang timnya secara cerdik, secara cerdas bisa manfaatin itu. Tapi dari 9 aturan FIFA ini mana yang bisa dikatakan menjadi bumbu dalam setiap laga? Ya VAR tadi juga menarik ya. Ya. Artinya kan kemarin saklek banget tuh, cuman salah orang, penalti, kartu merah, mistaken identity ya. Itu kan yang cuman 4 yang boleh diambil. Sekarang kartu kuning kedua boleh direview VAR gitu. Kemarin kan nggak boleh. Jadi cuman kalau lo kartu merah berarti itu bisa direview. Tapi kalau potential yellow card nggak ada reviewnya. Tapi di sini sekarang boleh gitu. Itu kan yang dinantikan orang. Ini harusnya pelanggaran yang cukup keras nih untuk dapat kartu kuning. Tapi wasit nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngambil VAR karena memang itu di aturan nggak perlu diambil VAR. Gitu. Oke, jadi aturan ini